Shalom. Selamat pagi saudara kasih Tuhan. Ya, pagi ini saya juga memberikan selamat kepada ketujuh saudara-saudara kita yang sudah dibaptis, menyerahkan diri untuk hidup dalam pertobatan, terus bertumbuh di dalam iman dan hidup semakin mengasihi Tuhan. Seperti firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian satu ayat lagi di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kita baca bersama. 2, 3. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Saya ajak saudara-saudara semua untuk kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita datang pada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, tinggalku Tuhan, aku mau makin mengasihi Engkau. Kita datang pada Tuhan. Tuhan
menyembah memuji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang kami percaya Tuhan, yang telah menjadi juru selamat kami, yang menjadi penolong hidup kami Tuhan. Karya terbesar yang telah kami terima Tuhan, Engkau menyelamatkan kami umat-umat-Mu Tuhan dari segala dosa kami Tuhan. Karya-Mu Tuhan sungguh ajaib buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami juga melihat Tuhan, ada kemenangan terjadi di sini Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan yang sudah percaya Tuhan, yang telah dibaptis Tuhan, memperoleh kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tuhan, berkati Tuhan kami semua umat-umat-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami umat-umat-Mu layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh melawat kami semua Tuhan dan beribadah pada hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh menerima kuasa-Mu Tuhan, menerima mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, kekuatan yang besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan pada hari ini. Kalau kami umat-Mu membawa persembahan Tuhan, untuk Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. Kami boleh memberikan Tuhan dengan tulus hati Tuhan, dengan penuh sukacita, memberikan persembahan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa syukur kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Mari bersama dengan saya kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. Pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa kami dan kepada Yesus Kristus anaknya yang melakukan kita, yang kami kepada Roh Kudus, lahir dari kata-kata yang bersisa-sisa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga kami turun dari orang mati, naik ke surga sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Kita kasih tetap berdiri saudara. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itu yang aku ingin. Dengan bersukacita mari kita puji. Thank you.
kita mendengar, menerima sebagian dari firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam doa dan kita akan pujian karya terbesar dalam hidup.
untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau Allah yang mengerti kedalaman hati kami, pergumulan kami. Engkau Allah yang sudah melakukan karya yang sangat besar bagi setiap kami. Hanya Engkau yang melakukannya bagi setiap kami. Tolong setiap kami umat Tuhan saat ini belajar dari firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan untuk setiap kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Beberapa menit dan beberapa detik waktu ke depan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang menolong setiap kami supaya kami meneduhkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, membuka hati kami, membuka telinga kami. Ya Bapa, tolonglah setiap kami. Kami butuh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kita berada di tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat bagi sanak saudara seiman yang telah menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Selamat berproses berjalan di dalam iman bersama Tuhan. Mari bersama-sama melayani Tuhan, mari bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang kami di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai yang ke-15. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nanti umat Tuhan, jemaat Tuhan akan membacakannya dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan ayat pertama sampai yang ke-7. Nanti jemaat Tuhan akan membacakannya dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyesuaikan pelayanan kasih sebagai ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Ya, terima kasih teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar sebuah tema bahwa gereja yang berbagi di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai 15. Nah, jemaat Tuhan, silakan untuk melihat gambar di depan dulu. Ya. Nah, jemaat Tuhan, pada waktu ketika saya pernah berkunjung di salah satu rumah anak sekolah minggu, ya. Waktu saya berkunjung di sana, dia ini sedang bermain dengan sanak saudara yang sedang bermain sama cecenya. Tiba-tiba jemaat Tuhan ada satu makanan kecil, cuma satu, gitu ya jemaat Tuhan. Nah, si cecenya minta sama dia, bagi dong makananmu, gitu ya. Nah, si dedeknya ini dengan segera membelah dua makanan kecil itu dan memberikannya kepada si cece. Nah, ini seperti ini. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, waktu itu saya berpikir begini. Ternyata sikap berbagi itu telah diajarkan di dalam rumah. Ya, memang pada waktu itu mamanya bilang gini, karena makanannya cuma satu dan kalian diminta sekarang untuk berbagi. Silakan potong dua makanan itu, kasih. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang berperan sebagai pokok, berperan sebagai ibu, berperan sebagai papa, berperan sebagai mama, berperan apapun di dalam keluarga, pasti mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak kalau mengalami peristiwa yang sama. Benar jemaat Tuhan? Benar? Iya, pasti saya percaya hal itu. Diajarkan untuk berbagi dengan rekan-rekan orang-orang yang ada di dalam rumah jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, begitu juga dengan peristiwa yang terjadi di dalam pembacaan kita pada hari ini. Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk berbagi. Awalnya jemaat-jemaat Korintus ini memang konsentrasi berbagi sebagai saudara seiman. Awalnya mereka sangat hidup berbagi, memberi apa yang ada pada mereka. Nah, jemaat Tuhan, tapi di tengah-tengah kehidupan komitmen mereka menjadi pudar. Di tengah-tengah banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus membuat mereka lalai, membuat mereka komitmennya semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, Paulus menasehati jemaat-jemaat yang ada di Korintus, memberikan contoh, memberikan gambaran, yaitu jemaat-jemaat yang ada di Makedonia yang melayani Tuhan, melayani pelayanan kasih. Jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dicontohkan kepada jemaat-jemaat Korintus. Jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat-jemaat yang kekurangan. Nah, di dalam Alkitab kita memang dibilang sangat miskin, memang jemaat Tuhan. Jadi kalau kata-kata yang diterjemahkan sangat miskin dalam beberapa terjemahan memang dikatakan bahwa jemaat ini sangat-sangat miskin, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Banyak kekurangan di dalam kehidupannya, banyak hal-hal yang dibutuhkan. Nah, Paulus memakai contoh ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus supaya mereka hidup berbagi. Kenapa? Kalau kita baca firman Tuhan tadi, Paulus sangat memuji jemaat-jemaat Makedonia yang telah melakukan pelayanan kasih. Kenapa jemaat Tuhan? Karena di tengah-tengah kekurangan, karena di tengah-tengah penderitaan, karena di tengah-tengah berbagai masalah yang terjadi pada umat ini, mereka belajar memberi. Mereka belajar hidup berbagi. Mereka belajar hidup berbagi kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka ikut terlibat, melibatkan diri untuk ikut bersama-sama mendukung pelayanan yang ada di Yerusalem.
Bayangin jemaat Tuhan di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah pergumulan berat, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah tidak ada jalan keluar, mereka mau merendahkan diri, melibatkan diri untuk melakukan pelayanan berbagi kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, oleh karena itu Paulus pakai ini, contoh ini di tengah-tengah kekurangan mereka hidup berbagi. Dicontohkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita tahu jemaat-jemaat Korintus sangat hidupnya kaya, sangat hidupnya berkelimpahan, hidupnya berkecukupan, hidupnya di dalam pendidikan sangat-sangat baik, jemaat Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa jemaat-jemaat di Korintus sangat-sangat berkecukupan. Tapi pertanyaannya, di dalam berbagai kecukupan, di dalam berbagai hal yang sudah dipercayakan, toh kenapa masih lalai untuk hidup berbagi? Bukankah jemaat di Makedonia di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah pergumulan hidup, mereka masih mengingat saudara seiman mendukung pelayanan Tuhan? Tapi toh jemaat Korintus yang berlimpah banyak tapi lalai, tapi nggak berkomitmen menyelesaikan pelayanan kasih, saling berbagi dengan baik. Ini perlu kita pikirkan, ini kenapa sebabnya jemaat. Nah, oleh karena itu Paulus menasehati dengan baik supaya jemaat ini kembali berkomitmen, kembali dengan semangat untuk hidup berbagi. Toh kamu sudah lihat contohnya sekarang, yuk sama-sama hidup berbagi sebagai saudara seiman. Nah, jemaat Tuhan, saat ini kita akan melihat beberapa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Apa aja nasihatnya ketika mereka hidup berbagi? Apa aja nasihatnya harusnya ketika kita sebagai orang percaya hidup berbagi? Apa nasihatnya? Nah, pertama, nasihat Paulus kepada jemaat Korintus dalam hal berbagi pertama adalah teladan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-9, mari bersama kita baca. Dia 9, 2, 3, iya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya dalam segala kemiskinannya. Nah, jemaat Tuhan, di sini kita melihat bahwa Paulus mau menasehati jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk apa? Melihat teladan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu kaya di dalam segala hal, rela menjadi miskin supaya kita yang miskin karena dosa sekarang beroleh limpah dan diperkaya oleh kasih Yesus Kristus. Maksudnya apa, jemaat Tuhan? Tuhan Yesus telah datang ke dunia, rela datang ke dunia, menjadi sama seperti manusia, merasakan penderitaan. Itu artinya pemberian Tuhan yang begitu besar. Itu artinya Tuhan sedang meneladankan hidupnya untuk saling berbagi. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dia telah memberikan hal yang sangat terbaik, karya yang terbesar yang seharusnya tidak pernah kita lupakan seumur hidup kita. Nah, jemaat-jemaat di Korintus dinasehati ini karena kamu sudah menerima kasih karunia dari Kristus yang telah turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, menderita, mati, bangkit bagi setiap kita. Nah, jemaat Korintus dinasehati untuk apa? Dasar ketika kita memberi, lihat teladan Tuhan Yesus. Dia yang telah memberikan dirinya secara total, merendahkan dirinya untuk setiap orang percaya. Nah, jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan.
Ini harus menjadi dasar setiap kita, gereja-gereja yang berbagi kepada saudara seiman, gereja-gereja pribadi-pribadi yang hidupnya berbagi, melihat teladan Tuhan Yesus. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita lebih hebat daripada orang lain, tidak. Karena apa? Teladan yang Tuhan sudah berikan menandakan setiap kita meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ke depan kita akan merayakan momen kelahiran Tuhan Yesus. Dia sudah datang mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Biarlah jemaat Tuhan, momen ini menolong kita untuk memberi dengan kasih di dalam kehidupan kita. Karena jemaat Tuhan, ternyata momen karya Tuhan Yesus bukan hanya kita ingat waktu kita beribadah, tidak, tapi harus kita ingat sepanjang kehidupan kita, termasuk waktu kita memberi, termasuk waktu kita berbagi kepada saudara seiman. Supaya apa? Kita semakin rendah. Supaya apa? Kita tahu diri bahwa kita sudah memberi. Supaya kita menyadari kehidupan kita kalau tidak ada berkat dari Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Makanya jemaat Tuhan, mari semakin merendahkan diri ketika kita berbagi kepada saudara seiman. Ketika kita berbagi sebagai umat percaya, ingat dasarnya teladan Tuhan. Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi saya dan bagi umat Tuhan. Biar ini menolong setiap kita. Teladan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Nah jemaat Tuhan, yang kedua, Paulus menasehati jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk apa? Apa yang dipercayakan? Ketika memberi itu apa yang dipercayakan? Mari kita membacanya di ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Mari jemaat Tuhan, kita akan membacanya. 2, 3, iya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, Paulus coba menasehati jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk memberi, untuk berbagi apa yang dipercayakan kepada mereka, apa yang telah ada pada mereka. Jemaat Tuhan, kalau kita tahu dari Korintus adalah jemaat umat, adalah pribadi yang kaya, banyak hal yang ada di sana. Pendidikannya oke, pengetahuannya oke, kaya di dalam berbagai hal. Nah, Paulus coba menasehati bahwa pemberian itu harus sesuai dengan porsinya. Karena jemaat Korintus sudah berhidup berkecukupan, memiliki segala sesuatu. Mari memakai apa yang telah ada untuk berbagi. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan minta apa yang ada padamu. Nah, silakan berbagi. Konsepnya luar biasa, bukan? Bukan karena kita nggak ada, jadi kita nggak berbagi, bukan. Tapi justru karena jemaat Korintus punya, silakan untuk hidup berbagi dalam pelayanan kasih. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, apa sih yang kita punya? Kita sudah menemukan gak sih apa berkat-berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan ini? Atau kita cuma biasa-biasa saja? Atau kita sudah merasa, karena saya nggak punya apa-apa, cukuplah. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, ya, saya percaya bahwa jemaat Tuhan memang sudah mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya, jemaat Tuhan sudah ambil bagian bersama-sama mengumpulkan persembahan untuk pelayanan sosial. Itu baik jemaat Tuhan. Itu sangat-sangat baik, seperti yang kita baca hari ini. Pelayan-pelayan di Makedonia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mendukung pelayanan Tuhan di dalam hal materi sangat-sangat baik. Karena pelayanan Tuhan butuh
dukungan dana untuk melayani Tuhan. Tapi jemaat Tuhan, bukan hanya itu yang kita perlukan. Bukan hanya itu yang ada pada kita. Saya bertanya jemaat Tuhan, kita punya waktu 24 jam, benar? Adakah yang punya waktu cuma 10 jam yang Tuhan kasih? Kita sama-sama dikasih 24 jam, benar jemaat Tuhan? Siapa yang di sini cuma dikasih 5 jam? Tidak. Semua kita dikasih 24 jam oleh Tuhan. Kita bisa gunakan waktu kita untuk berbagi tentang kasih Tuhan kepada saudara seiman. Untuk berbagi kehidupan yang telah kita alami, proses perjalanan bersama Tuhan kepada saudara seiman, kepada keluarga. Itu yang ada pada kita, teman-teman. Saya rasa untuk kita berbagi waktu di mana kita bisa sharing tentang kasih Tuhan, tentang pergumulan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan menuntut kita dalam segala pergumulan, itu juga berbagi. Bukankah jemaat Tuhan? Pada masa-masa ini kita butuh orang-orang untuk menguatkan iman kita. Amin. Amin jemaat Tuhan. Betul jemaat Tuhan. Kita butuh saudara seiman untuk menasehati kita. Kita butuh jemaat Tuhan untuk menyediakan telinga didengar. Saya jemaat Tuhan, orang-orang tua di sini butuh untuk didengar. Kita berbagi telinga kepada orang lain. Kita berbagi waktu buat orang lain, untuk orang lain menceritakan segala keluh kesah. Tentunya hal ini perlu hikmat Tuhan jemaat Tuhan. Tentunya bukan apa yang ada pada kita kan kita punya telinga, kita dengar terus kita ngomongin. Bukan jemaat Tuhan. Bukan itu. Kalau kita punya telinga dan punya waktu mendengarkan sharing saudara seiman, kita dikuatkan dan kita saling menguatkan. Kita saling menasehati, kita saling hidup di dalam Kristus. Hidup berbagi harus ada dalam kehidupan kita, menolong kita, membimbing kita supaya setiap kita dengan sungguh-sungguh hidup berbagi. Apa yang ada pada kita? Mari silakan bagi kepada saudara seiman. Memang saya tadi saya sudah bilang dukungan dana perlu, oke, sangat baik, tapi lebih dari itu kita menyerahkan diri kita buat pelayanan Tuhan dan buat melayani sesama manusia. Bukankah teladan Tuhan Yesus datang ke dunia melayani manusia dengan sungguh mengasihi kita? Saatnya kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara seiman. Apa yang ada pada kita? Jemaat Tuhan, kalau kita melihat konteks Alkitab, bagaimana di dalam Injil Markus, seorang janda yang memberi persembahan, apa yang ada pada dia? Bukan apa yang tidak ada pada dia, apa yang ada pada dirinya. Dia hidup berbagi. Itu salah satu contohnya jemaat Tuhan. Dan masih banyak contoh yang lain. Nah, bagi setiap kita rekan-rekan muda, kalau kita dikasih hikmat Tuhan lebih pintar daripada orang lain, lebih pintar, lebih ngerti daripada teman-teman kita, yuk mari berbagi ilmu kepada orang lain. Saya teringat salah seorang kakak tingkat saya pernah bilang berkata kepada kami sebagai adik tingkatnya, bilang begini, kalian nanti kalau sudah selesai dari studi, ingat, jangan lupa untuk bagi-bagi ilmu. Jangan lupa bagi-bagi ilmu kepada teman-teman kalian yang memang kekurangan, memang mereka nggak tahu. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang berbagi. Nah, ini jemaat Tuhan, hal yang kecil terkadang kita lupa untuk lakukan. Terkadang karena kita merasa ilmu ini baik bagi saya, ya sudah. Tapi kalau kita menyadari hidup berbagi adalah teladan Tuhan, kita mau berbagi lewat apa yang ada pada kita, bukan lewat yang tidak ada pada kita. Nah, jemaat Tuhan, oleh karena itu Paulus coba menasehati hal yang ketiga kepada jemaat
makanya sekarang saya berbagi. Nah, jemaat Tuhan, untuk hal ini bukan hanya ini saja, banyak hal yang saya sudah sebutkan dan contoh-contoh yang lain yang harus saya bagi kepada orang lain. Artinya bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memperlengkapi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jemaat Tuhan, 3 hal ini harus ada dalam hidup kita ketika kita hidup berbagi kepada saudara seiman. Teladan Tuhan Yesus, apa yang dipercayakan supaya semuanya seimbang, supaya semuanya sama-sama merasakan pemberian Tuhan. Kalau 3 hal ini dijalankan oleh setiap kita orang percaya, nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya Tuhan semakin kita hormati, Tuhan semakin kita percaya. Apa? Karena Dia mencukupkan setiap apa yang kita perlukan dalam percaya. Saya sangat tertarik dengan perkataan Rick Warren berkata begini, satu-satunya cara kita bisa melayani Tuhan di muka bumi dengan melayani sesama. Satu-satunya cara untuk kita melayani Tuhan di bumi ini, di masa kita hidup, adalah dengan melayani sesama. Amin, teman-teman. Ini perlu ada dalam hidup kita. Melayani sesama, kehidupan kita beri bagi orang lain dengan dasar ini teladan Tuhan bagi kehidupan kita. Biarlah jemaat Tuhan 3 hal ini menolong setiap kita. Mungkin hari ini kita belum bisa berbagi, tapi suatu hari nanti ketika kita berbagi, kita ingat teladan Tuhan Yesus menolong kita untuk berbagi kepada siapapun itu yang kita mau. Supaya apa? Lewat dari diri kita, saluran berkat kita sungguh nyata. Mari bersama-sama kita baca apa yang disampaikan Warren ini 2-3 ayat. Satu-satunya cara kita bisa melayani Tuhan di bumi ini dengan melayani sesama. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah kita menyambut momen Natal dengan baik, dengan hidup berbagi kepada semua orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa setiap kami adalah saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Saksi yang memberikan kesaksian bahwa setiap kami telah merasakan perbuatan Tuhan, perbuatan baik Tuhan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berbagi, karena salah satu contoh kami melayani Tuhan di muka bumi adalah melayani sesama kami. Tolong kami Tuhan, apa yang ada pada kami, ajar kami memberi waktu kami, telinga kami, diri kami dengan kesungguhan hati, baik kepada Engkau maupun kepada saudara seiman kami dan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetangga kami, keluarga kami yang belum percaya, teman-teman kami yang belum percaya. Tolong kami Tuhan memiliki kasih seperti Engkau. Terima kasih teladan yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami. Tolong setiap kami melakukannya ya Bapa, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Biarlah Engkau selalu disenangkan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk melewati hari demi hari bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan tekan pujian doksologi. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Jody Setiawan.
berbagi dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.